Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Gadis Aijana Dadinasya, yang mana kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari makalah yang berjudul Peran Membaca Al-Quran dengan Tajwid, Matlazim Musaqqal Hilmi, Matlazim Mukhaffaf Hilmi, Matlazim Musaqqal Harfi, Matlazim Mukhaffaf Harfi, Surat Al-Muzammil ayat 4, tentang pengaruhnya terhadap kedisiplinan peserta didik. Kemampuan membaca Al-Quran merupakan hal yang penting dalam sebuah proses pembelajaran pada anak, yang mana hal ini merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak. Kemampuan membaca Al-Quran merupakan sebuah bekal kehidupan sehingga harus dipelajari pada anak sejak dini. Bagaimana Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya atau lebih dari 1/2 itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Pesan moralnya, yang pertama, membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Ayat ini mengajarkan bahwa membaca Al-Quran harus dilakukan perlahan-lahan dengan ketenangan dan tidak terburu-buru agar setiap huruf, harokat, dan panjang pendeknya tersampaikan dengan benar. Yang kedua, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Makna tartila bermakna membaca sesuai kaidah tajwid. Ini menunjukkan bahwa tajwid bukan sekedar tambahan, tetapi bagian dari adab dan penghormatan terhadap kalam Allah. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan dan tawakal. Membaca dengan tartil membantu hati lebih mudah memahami makna ayat, tidak hanya sekedar melafalkan, tapi juga meresapi dan menghayati pesannya. Yang keempat, melatih kedisiplinan dan kesungguhan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tartil, ia belajar sabar, teliti, dan berkomitmen untuk aturan bacaan. Ini berdampak positif pada pembentukan karakter disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Membaca dengan benar mencerminkan rasa hormat dan cinta kepada Allah, karena ia diperlakukan sebagai firman Allah yang agung, bukan hanya bacaan yang biasa. Selanjutnya, kedisiplinan peserta didik di MTS tampak meningkat seiring dengan kemampuan mereka membaca Al-Quran menggunakan kaidah tajwid. Proses ini belajar tajwid yang menuntut ketelitian, pengulangan, dan kesabaran melatih siswa untuk menepati waktu, mematuhi aturan, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka. Dengan demikian, penguasaan tajwid tidak hanya langsung menjadi sarana pembentukan karakter disiplin di kalangan peserta didik. Untuk itu, semakin baik peserta didik dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan mereka dalam belajar, beribadah, serta menjalankan aturan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid tidak hanya meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman agama, tetapi juga membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam menunjang keberhasilan tujuan tersebut, kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan menjadi faktor yang sangat penting, yang mana siswa dituntut untuk disiplin dalam mengikuti kegiatan contoh seperti program tahsin, tahfiz, setoran dan evaluasi, pembiasaan tilawah, dan program murojaah. Tanpa disadari kedisiplinan itu, siswa maka peluang tercapai tujuan kegiatan menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, orang-orang yang berhasil dalam bidangnya masing-masing pada umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya, orang-orang yang gagal pada umumnya memiliki kedisiplinan yang rendah. Setiap orang akan meraih keberhasilan dalam belajar dan berkarya jika dapat menerapkan kedisiplinan dalam semua tindakan dan perbuatan. Terima kasih, itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.